kalau bukan karena Allah, rahmat dan karunia-Nya. Ma zaka minkum min ahadin abad. Tidak ada satupun di antara kita yang jadi orang benar, yang bersih hatinya, yang suci kelakuannya. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa di antara kita yang pantas mendapatkan petunjuk. Hari ini kita akan berbincang tafsir sebuah surat tentang teguran Allah buat nabinya alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Di akhir surat An-Nazi'at, Allah Azza wa Jal menceritakan bahwasanya tugas Nabi alaihi salatu wassalam adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang mau dikasih peringatan. Orang-orang yang takut akan adanya hari kebangkitan. Yang dia percaya bahwa akan ada penimbangan amalan-amalan yang dia kerjakan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang pantas mendapatkan peringatan. Adapun manusia-manusia yang berpaling, yang terkadang kita begitu berambisi untuk mengajak dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ambisi itu baik, tapi jangan sampai akhirnya kita melupakan orang-orang yang seharusnya lebih diutamakan dan diperhatikan. Itulah yang menjadi penghubung antara akhir surat An-Nazi'at dengan awal surat Abasa wa Tawalla. Nah, mungkin kita membacanya. Bismillah. Bismillah. Tafsir surat Abasa dari kitab Lughabut Tafsir min Ibni Katsir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syekh hafizahullah. Abasa, ia bermuka masam. Surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman.
Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis malaikat, yang mulia lagi berbakti. Barakallahu fikum. Subhanallah. Allah menegur Nabi. Sebagian orang ketika ditegur, dia marah. Dalam pandangan dia, orang yang menegur dia berarti nggak cinta sama dia. Ini salah faham tentang cinta. Teguran Allah kepada nabinya alaihissalatu wassalam adalah bukti besarnya cinta Allah kepada Rasul SAW. Maka kalau kita ditegur sama orang tua kita, ditegur sama kawan kita, ditegur sama guru kita, jangan kemudian kita salah faham. Menduga orang yang menegur kita benci sama kita. Dia gak suka sama kita. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan memberikan bala kepada mereka. Itu tanda cinta. Kemudian bagaimana Allah menegur nabinya alaihi salatu wassalam? Tidak menegurnya di hadapan beliau langsung. Makanya Allah mengatakan abasa wa tawalla. Ada orang tuh yang dia bermuka masam. Allah tidak mengatakan engkau bermuka masam, tidak. Jadi kadangkala teguran itu tanpa harus menyebutkan secara langsung. Tatkala kita hendak menegur seseorang umpamanya yang kita katakan, ada orang yang tadi kayaknya ngumpat orang lain. Umpamanya nih. Sebenarnya hal itu nggak baik ya. Tanpa mengatakan engkau tadi ngomong kotor. Buruk ucapanmu, tidak. Ada orang. Seorang ayah mengatakan kepada anaknya, "Nak, Abah dengar. Ada anak yang ngomong dengan kata-kata seperti ini, seperti itu. Menurutmu gimana?" Kan gak baik kata-kata itu kan. Padahal yang kita maksud yang sedang diajak bicara. Ini sebuah adab yang begitu luhur, yang menunjukkan cinta Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan abasa, dia tuh bermuka masam dan berpaling dia. Padahal ini ayat turunnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, silahkan dilanjutkan. Lebih dari seorang ahli tafsir yang menyebutkan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara dengan beberapa pembesar kaum Quraisy, dan beliau mengharap mereka ingin memeluk Islam. Saat beliau tengah berbicara dan mengajak mereka, tiba-tiba muncul Ibnu Ummi Maktum, dan dia adalah salah seorang yang memeluk Islam lebih awal. Barakallahu fikum. Baik, sebelum kita lanjutkan kisah seorang yang bernama Abdullah ibn Ummi Maktum. Siapa dia sebenarnya? Dia ini sepupunya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Anak bibinya Khadijah. Namanya siapa? Namanya diperselisihkan. Ada yang mengatakan namanya Abdullah ibn Qais ibn Zaidah.
Al-Qurashi, Al-Amiri. Ada yang mengatakan namanya Amr ibn Qais. Dia ini termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Dia buta. Kemudian ada sebuah cerita ketika dia ditanya, kapan engkau kehilangan pandanganmu? Ini cerita Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jibril datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Di sisi Nabi ada Abdullah bin Ummi Maktum. Faqala, lalu Jibril bertanya, mata dhahaba basaruka? Kapan kau kehilangan pandangan matamu? Qala wa ana gulam. Aku masih bocah waktu itu. Jadi dia nggak lahir buta, tapi kehilangan pandangannya. Qala Allah Ta'ala, idza akhadtu karimata abdi lam ajid lahu jazaan illa al-jannah. Apabila aku mengambil karimah, Allah menyebutkan mata ini karimah, satu hal yang mulia. Kalau aku ambil tuh yang mulia dari hambaku, aku tidak mendapatkan balasan yang pantas buat dia kecuali surga Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Ummi Maktum termasuk yang diutus oleh Nabi alaihi salatu. Dia banyak hafalan Qur'annya. Di sini kelebihan orang yang buta. Allah jaga pandangannya dari yang haram. Kalau diarahkan kepada yang baik dan positif. Jadi yang buta itu biasanya akan memiliki atau akan diganti oleh Allah dengan pendengaran yang tajam. Hafalan yang kuat. Sehingga Abdullah bin Ummi Maktum memiliki banyak hafalan Quran. Dan salah satunya kita lihat di surat Abasa ini bagaimana semangatnya beliau untuk belajar. Untuk menuntut ilmu dalam kondisi buta. Nggak ada dalam bayangan dia, ya aku kan buta, ya udah santai, istirahat. Enggak. Semangat menuntut ilmu. Dan bukan hanya itu. Beliau menjadi muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak sampai di situ semangat beliau. Beliau ikut berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi buta. Ikut beberapa peperangan. Ketika dia masuk dalam peperangan terakhir, dia ikut dalam perang Qadisiyah melawan Persia di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata dia kepada pasukan? A'tunir raya. Panjinya, benderanya berikan kepada aku. Aku buta, kata dia. Aku insya Allah gak akan kabur. Biar aku yang pegang. Artinya dia benar-benar menyelamatkan bendera tersebut sampai akhirnya tewas terbunuh. Bayangin ya, semangatnya orang yang buta untuk menuntut ilmu. Semangatnya dia untuk menjadi muadzin, menjadi guru pengajar. Semangatnya dia untuk mati di medan perang. Kita akan faham kenapa Allah menegur nabinya untuk orang yang seperti ini. Yang mungkin sebagian orang menganggapnya remeh. Lah, ini orang sangat istimewa. Bagaimana kemudian Allah memberikan kepadanya asyhadah. Dia mati syahid ketika perang Qadisiyah. Dia pakai baju besi. Dia pegang bendera berwarna hitam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibati fillah. Mungkin kita lanjutkan cerita Abdullah bin Ummi Maktum ini ketika datang menjumpai Nabi SAW. Nah, tafadhal dilanjutkan. Maka Ibnu Ummi Maktum pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai
mengenai sesuatu seraya mendesak beliau. Dan Rasulullah sendiri berkeinginan andai saja waktu beliau itu cukup untuk berbicara dengan orang tersebut, karena beliau memang amat berharap dan berkeinginan agar memberi petunjuk kepadanya. Dan beliau bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum, seraya berpaling darinya dan menghadap orang lain. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Maksudnya, tercapainya kesucian dan kebersihan dalam dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Maksudnya, telah sampai kepadanya nasihat dan peringatan akan berbagai macam hal yang haram. Barakallahu fikum. Kita tahu bagaimana semangatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Dan target dakwah itu beragam. Ada yang orang kaya, ada yang pejabat, ada pemimpin kabilah yang kalau dia masuk Islam diharapkan semua pengikutnya masuk Islam. Seperti yang kita lihat di negeri kita. Memanfaatkan orang-orang yang populer untuk tujuan. Karena dia punya banyak pengikut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Abdullah bin Ummi Maktum udah masuk Islam. Alhamdulillah. Sehingga dalam pandangan beliau, ya kayaknya yang lebih penting sekarang ini mendakwain pemuka-pemuka Quraisy. Yang dikatakan di situ ada Al-Walid bin Al-Mughirah, ada Ubay bin Khalaf, sama Umayyah bin Khalaf, kakak beradik ini. Ada Utbah bin Rabi'ah. Dikatakan juga di situ mungkin ada Abu Jahal. Ada tokoh-tokoh Quraisy yang diharapkan kalau mereka masuk Islam, ya Allah betapa bahagianya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu strategi manusia. Kita kan ketika mau berdakwah nyusun strategi nih. Di fulan kalau masuk Islam insya Allah yang di belakang dia banyak yang masuk Islam. Ternyata tidak masuk Islam. Usaha sia-sia. Sedangkan nih ada orang biasa yang mau belajar ilmu, yang kita menganggap dia remeh, ternyata dia dicintai Allah Azza wa Jal. Bahkan dia orang yang baik. Di kedua sisi kita melihat, kita nggak boleh meremehkan orang-orang miskin dalam berdakwah. Walaupun kita akan memandang, ini teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita memandang nih orang, kalau dia dapat hidayah, dia hijrah, ya pengaruhnya kepada dakwah nggak terlalu besar. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyampaikan agama Allah kepada dia. Urusan pengaruhnya nanti, besoknya gimana, masa depannya gimana, kita nggak tahu dengan yang gaib. Sebagaimana nih orang yang kaya, yang dalam pandangan kita, kalau dia masuk Islam, insya Allah di balik dia akan banyak manfaat buat agama, buat umat. Itu kira-kira kalau dia dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah, akhirnya kita menelantarkan orang yang seharusnya kita perhatikan. Ini teguran dari Allah buat Nabi alaihissalam. Disebutkan di sini Allah mengatakan, "Wa ma yudrika la'allahu yazzakka." Wa ma yudrik. Allah menegur Nabi alaihissalam, tahukah kamu barangkali dia itu hendak menyucikan dirinya. Dia datang.
Sedangkan Nabi SAW sedang ngobrol, sedang mendakwain orang-orang musyrikin. Yang kita tahu orang-orang musyrikin ini memang ingin agar Rasul SAW itu memisahkan majelis mereka sama sahabat-sahabat yang miskin-miskin. Seakan-akan dengan kekayaan mereka mulia, dengan kemiskinan mereka hina. Allah katakan kepada Nabi, "Au yadzakkar fatanfa'u dzikr." Atau orang yang engkau berpaling dari dia itu mungkin dia akan mendapatkan pelajaran, dia jadi ingat dan bermanfaat pengajaran buat dia. Ada manfaatnya. Maka sekali lagi jangan pernah meremehkan orang untuk didakwain, jangan. Maka setelah teguran ini Nabi SAW, subhanallah, bagaimana perhatian beliau kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Bagaimana beliau tidak pernah meremehkan orang lain. Ingat, kisah awal hijrahnya Nabi ke kota Madinah yang kita pelajari di kitab Sirah Nabawiyah. Bermula dari 6 orang. Anak-anak muda, bukan tokoh di masyarakat. Anak-anak muda yang sedang membotak rambutnya, selesai melempar Jumratul Aqabah, Nabi tidak meremehkan mereka. Didatengin, didakwain. Walaupun mereka bukan orang-orang yang terkenal di kaumnya. Itu Nabi melakukan itu alaihi salatu wassalam. Karena memang kita itu nggak tahu. Sekali lagi kita nggak tahu. Kadang kala dalam pandangan kita, aduh fulan kayaknya nggak, susah dapat hidayah fulan. Ingat bagaimana Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam di surat An-Nazi'at, disuruh mendakwain Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka. Tetap harus ada optimisme dalam berdakwah. Sejahat apapun orang itu, ada harapan dia mendapatkan hidayah. Sebaik apapun orang itu, tetap mungkin saja dia menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka perlu pengajaran. Artinya Nabi merasa Abdullah bin Maktum udah benar gitu loh. Tapi dia perlu pengajaran, tetap. Dan itu bermanfaat buat dia. Nah, silakan dilanjutkan. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Maksudnya di sini adalah, adapun terhadap orang yang kaya, maka engkau mau menghadapinya. Barangkali dia mendapat petunjuk. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Artinya, engkau tidak dituntut melakukan hal tersebut jika dia tidak membersihkan dirinya. Barakallahu fikum. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla benar-benar memberikan penjelasan yang sangat dalam dan detail kepada Nabi SAW. Amma man istaghna. Adapun orang yang kaya tuh, yang merasa cukup. Dan kita tahu kekayaan ini ada efek samping negatif. Ada. Makanya orang kaya itu perlu berjuang agar dia tidak menjadi congkak dan sombong. Bagaimana Allah sebutkan di surat Iqra, surat Al-Alaq, tentang manusia yang kaya. Apa kata Allah? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ketika dia merasa berkecukupan. Semuanya punya dia. Jadi orang kaya. Maka di sini Allah mengatakan kepada Nabi, engkau untuk orang yang kaya tadi malah sibuk mendakwai mereka. Sebenarnya kalau mereka pun nggak masuk Islam, engkau nggak dosa gitu.
Artinya Nabi SAW sudah berusaha mendakwain mereka. Ini bukan pertama kali mendakwain dedengkot orang-orang musyrikin. Tidak, Nabi berulang kali mendakwain mereka. Maka Allah jelaskan kepada Nabi SAW, wa ma 'alaika illa al-balagh. Kewajibanmu cuma menyampaikan sebenarnya. Artinya kalau Abu Jahal nggak masuk Islam, Umayyah bin Khalaf nggak masuk Islam, Ubay bin Khalaf nggak masuk Islam, Walid bin Mughirah tuh orang-orang yang akhirnya nggak ada satupun yang masuk Islam. Dan itu tidak membahayakan Nabi SAW. Tidak ada tuntutan kepada Nabi. Kenapa orang itu kok nggak masuk Islam? Nggak ada. Kenapa fulan kok nggak dapat hidayah? Bukan urusan kita. Maka Allah menjelaskan hal itu kepada Nabi SAW. Karena sekali lagi Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bersemangat, bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah ini. Beliau sampai mengabaikan waktu istirahat beliau. Tidak mempedulikan darah bercucuran di kaki beliau SAW. Yang penting dakwah ini sampai. Bagaimana beliau berjalan dari Mekah menuju ke Taif. Pulang berdarah-darah. Itu tidak beliau pedulikan. Yang penting dakwah ini sampai. Tapi dalam kondisi antara Abdullah bin Ummi Maktum dengan pemuka-pemuka Quraisy, di sini Allah berikan teguran. Sekali lagi, karena Allah cinta kepada Nabi SAW. Nah, dilanjutkan. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah. Maksudnya, dia menuju kepadamu dan menjadikan dirimu sebagai imam agar dia mendapatkan petunjuk melalui apa yang kamu katakan kepadanya. Fa'anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya, yakni kamu lalai. Subhanallah. Di akhir surat An-Nazi'at, Allah mengatakan, innama anta mundiru man yakhshaha. Tugasmu adalah memberikan peringatan kepada orang yang takut. Maka Allah sebutkan, wa amma man ja'aka yas'a. 2 kali diceritakan tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Di awal dan di akhir ceritanya nih. Di tengahnya disebutkan tentang orang-orang musyrikin. Sebutkan bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum ini datang yas'a. Bukan santai jalannya, tapi sa'i dia. Bersegera dia datang. Secara dia buta. Ingat, dia buta. Biasanya orang buta ini pelan-pelan jalannya. Tapi karena semangat Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan pembelajaran, dia datang dengan bersegera. Plus wa huwa yakhsha. Zahirnya dia bersegera, hatinya penuh dengan keimanan. Dia takut. Dia datang karena dorongan rasa takutnya. Dia ingin dikasih tahu. Dia ingin menanyakan sesuatu. Dia ingin dibacakan ayat-ayat Allah. Dia takut. Fa'anta anhu talaha. Ternyata engkau mengabaikan dia. Sekali lagi jemaah, jangan pernah mengabaikan orang yang belajar menuntut ilmu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau datang penuntut ilmu kepada beliau, beliau mengatakan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang dengan penuntut ilmu. Gimana tidak dihormatin para penuntut ilmu? Malaikat-malaikat Allah itu turun mengelilingi penuntut ilmu. Sebuah kemuliaan. Maka Allah tegur nabinya, fa'anta anhu talaha. Kok yang seperti ini engkau lalai dari dia? Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Bertolak dari hal tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Rasulnya supaya tidak mengkhususkan pemberian peringatan itu hanya kepada seseorang saja. Tetapi hendaklah beliau bertindak sama.
antara orang mulia, orang lemah, orang miskin, orang kaya, orang yang terhormat, hamba sahaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan juga orang-orang dewasa. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Allah yang memiliki hikmah yang memadai dan hujjah yang pasti. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Dari sinilah semua harus tahu bahwa seluruh umat manusia di mata Allah adalah sama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallah atqakum. Kita semua sama. Mau kaya, mau miskin, mau hitam, mau putih, mau pejabat, mau rakyat jelata, di hadapan Allah semua sama. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bukan dengan jabatannya dia lebih tinggi, tidak dengan hartanya dia lebih mulia, enggak. Tidak dengan banyaknya pengikutnya, dia menjadi orang yang diridhai Allah. Enggak. Sama semua. Ucapan sama ini bukan berarti metode dan cara mendakwain mereka sama. Enggak. Mereka sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran. Di mana nggak boleh Nabi mengkhususkan sebagian mereka meninggalkan yang lainnya. Akan tetapi bicara cara dan metode berdakwah itu berbeda-beda menyesuaikan kondisi orang yang didakwain. Ini kewajiban seorang pendakwah untuk membaca situasi dan kondisi, untuk memahami siapa yang diajak bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum karimu qaumin faakrimuh." Kalau yang datang kepada kalian orang yang mulia di kaumnya, orang yang terhormat di kaumnya, hendaklah kalian muliakan dia. Loh, kok dibedakan? Enggak, sama, mereka punya hak yang sama untuk menerima pengajaran dan pembelajaran. Metode mendakwainya yang berbeda. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau terkadang ada yang dikasih harta, ada yang nggak dikasih duit sama Nabi? Loh, kok dibeda-bedain? Inilah cara berdakwah. Bagaimana ketika penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagi, satu orang dikasih 100 ekor onta, 100 ekor kambing, satu lembah isinya kambing diberikan. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam tidak memberi orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar nggak dikasih duit. Sehingga ada sebagian di antara mereka yang mengeluh, ngomong di belakang, sampai berita itu ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi mengumpulkan mereka. Beliau berkata kepada mereka, "Ma hadithun balaghani ankum." Apa berita yang sampai kepadaku tentang kalian? Kata orang-orang Ansar, ini dikumpulkan. Orang Ansar dikumpulkan sendiri di tenda besar. Tidak ada orang lain kecuali orang Ansar. Orang Muhajirin gak ada yang ikut. Nabi bertanya kepada mereka, apa nih berita yang sampai kepadaku tentang kalian? Kata yang sepuh-sepuh, kalau yang sepuh-sepuh gak ada yang ngomong kayak gitu. Tapi ada sebagian yang muda-muda mengatakan, yu'ti Quraisyan wa yada'una wa suyufuna taqturu min dima'ihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membagikan harta kepada orang-orang Quraisy. Dan kita orang-orang Ansor nggak dikasih apa-apa. Ditinggali. Diabaikan. Sedangkan pedang kita nih masih mengucur dari darah orang-orang Quraisy itu. Memang baru perang mereka. Lalu Rasul SAW mengatakan kepada mereka, Ama tardaun, apa kalian gak ridho? Apa kalian gak senang? Orang-orang itu pulang membawa kambing, pulang membawa onta, dan kalian pulang membawa Rasulullah SAW. Wallahi laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena faktor Nabi hijrah, kata beliau, kata Nabi SAW, aku termasuk orang-orang Ansar. Lau salakan nasu syi'ban wa salakal ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kalau orang-orang Quraisy itu ambil satu jalan dan orang-orang Ansar pilih jalan lain, aku akan berjalan sama orang-orang Ansar. Nabi mengatakan, itu harta. Aku sekedar berharap memberikan kepada mereka supaya mereka tetap keimanannya. Sedangkan kalian adalah orang-orang yang sudah beriman. Yang kuat keimanannya. Nabi memasrahkan kalian kepada keimanan kalian. Itu orang-orang Ansor nangis ya. Nggak dikasih duit. Tapi dikasih cinta. Jadi ingat, tidak boleh mengkhususkan orang untuk dakwah. Semuanya punya hak yang sama dalam pengajaran dan pembelajaran. Tapi metode mendakwah ini setiap orang berbeda-beda. Rasulullah SAW ketika ada orang Badui kencing di masjid, nggak dipukul sama Nabi. Tapi ketika ada seorang sahabat yang pakai cincin dari emas, dicabut cincinnya, dibuang sama Nabi SAW. Kok dibedakan? Dibedakan metodenya, cara mendakwainya. Adapun secara hak, mereka orang sama punya hak dalam menerima pengajian dan pengajaran ini. Ini tugas para pendakwah untuk memahami hal itu. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Demikianlah yang dikemukakan oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, Mujahid, Abu Malik, Qatadah, Ad-Dhahak, Ibn Zaid, dan lainnya dari kaum salaf dan khalaf, yaitu bahwa surah ini turun berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum. Yang masyhur dia bernama Abdullah. Ada juga yang menyebutnya Amr. Wallahu a'lam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha tadhkirah." Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan, yakni Al-Quran. Nah, orang yang hina. Mengenai firman-Nya ini, kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Qatadah dan As-Suddi mengatakan yakni Al-Quran. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Apa yang Allah turunkan? Itu peringatan. Teguran Allah kepada nabinya, peringatan. Tazkirah. Tapi banyak di antara manusia yang dikasih peringatan nggak sadar. Umat Islam di Indonesia. Berapa banyak di antara mereka yang membaca peringatan ini? Kadang-kala kalau kita beli obat, di kertas penjelasannya itu ada tulisan peringatan. Kadang-kala kalau kita di tempat-tempat yang umum, di situ mungkin ada fasilitas umum yang perlu dijaga, ada tulisannya peringatan. Ada banyak peringatan. Dan peringatan itu tujuannya agar kita selamat.
Makanya kalau disebutkan di sini tadhkirah, di ayat lain Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikr, kami menurunkan peringatan. Bagaimana orang-orang musyrikin menyebut Al-Quran ini adz-dzikr, peringatan juga. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Maka Allah sebutkan ini peringatan, jamaah. Pengajaran dari Allah ini peringatan buat manusia. Sekali lagi, apa tujuan peringatan ditulis? Apa tujuan peringatan disampaikan? Untuk kebaikan kita. Bukan untuk mempersempit hidup kita. Karena ada orang, kadang-kadang kita lagi berenang ke laut, ada tulisan peringatan. Dilarang untuk berenang di tempat ini. Apakah penulis peringatan itu jahat? Apakah yang meletakkan peringatan di situ adalah orang yang tidak ingin kita bersenang-senang? Atau orang yang ingin kebaikan buat kita? Semua peringatan ditulis karena tujuan kebaikan buat kita. Al-Quran pun diturunkan sebagai peringatan. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kata Allah, kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini untuk membuat hidup kalian sengsara. Bukan. Melainkan peringatan untuk orang yang takut. Tapi kita melihat ada yang mengabaikan peringatan-peringatan itu, sehingga dilarang berenang, mereka tetap berenang, akhirnya mati, akhirnya terjadi kecelakaan. Kasih peringatan nggak boleh disentuh, dipegang, jangan main di situ, main di situ. Akhirnya terbakar, mati mereka. Ya, mau mereka. Peringatan sudah diberikan. Dan Al-Quran sudah diturunkan sejak 1400 tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Nah. Faman syaa dzakarah. Karenanya, barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Artinya, barang siapa yang mengingat Allah dalam segala urusannya, ada kemungkinan bahwa dhamir kata ganti di dalam ayat ini kembali kepada wahyu, karena adanya dalil kalam padanya, kalam pembicaraan padanya. Barakallahu fikum. Nah, jadi di sini ucapan as-suddi, tadhkirah itu adalah Al-Quran. Terus pendapat yang lain, yang dimaksud tadhkirah itu surat ini. Surat Abasa wa Tawalla ini, itu peringatan. Atau wasiat untuk menyamakan dalam berdakwah ini, dalam menyampaikan agama Allah ini, semua manusia. Yang mulia, yang kaya, yang miskin. Jadi wasiat yang berada dalam surat ini, itu adalah tadhkirah. Kemudian disebutkan di sini, faman syaa dzakarah. Karenanya barang siapa yang menghendaki, tentulah dia memperhatikannya. Ini mungkin terjemahannya memperhatikannya. Dzakarah itu mengingatnya sebenarnya. Taib. Yang dimaksud diingat ini siapa? Mengingat siapa? Disebutkan di sini Zakarallah fi jami'i umurihi, yaitu orang itu akan mengingat Allah dalam semua urusan dia. Atau wa yahtamil audud dhamir 'alal wahyi. Bisa jadi yang dimaksud tentulah dia memperhatikannya, nyanya ini tadi mengingat Allah dalam segala urusan, atau kembali kepada wahyu, mengingat wahyu yang Allah turunkan. Karena yang dibicarakan kan tentang wahyu yang Allah turunkan.
Jadi nyanya itu bukan kepada Allah, tapi kepada wahyu. Faman sya'a dzakara. Siapa yang mau akan mengingat. Iya. Tidak semua orang mau mengingat Al-Quranul Karim. Tidak mau menghafalnya, tidak mau membacanya, tidak mau mengambil pelajaran darinya dan mengamalkan dalam kehidupan ini. Maka Allah katakan, faman sya'a dzakara. Yang mau, ya silahkan dia ambil faedah dari peringatan ini. Ima mengingat Allah dalam segala kondisi, atau mengingat wahyu yang Allah turunkan sebagai bekal dia dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. Firman Allah selanjutnya. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Maksudnya, surah atau kisah ini atau kedua-duanya atau bahkan seluruh kandungan Al-Quran di dalam mushaf yang dimuliakan, yaitu diagungkan serta dihormati. Marfu'ah yang ditinggikan. Maksudnya, yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Mutahharah lagi disucikan, yakni dari kotoran, tambahan, dan kekurangan. Barakallahu fikum. Naam. Ini Quran yang di dalamnya ada surat Abasa wa Tawalla, yang di dalamnya ada ingatan dan itu berada di mana sebenarnya? Sebelum berada dalam mushaf-mushaf yang di tangan kita, sejatinya dia berada di suhuf mukarramah, di lembaran-lembaran, di kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'ah, yang ditinggikan, tempatnya tinggi, kedudukannya tinggi, disucikan dari segala penyimpangan, dari segala kotoran. Di mana Al-Quran yang Allah turunkan ini jemaah, itu benar-benar bersih, suci, mengantarkan manusia kepada kesucian. Di tangan siapa? Inilah ayat yang selanjutnya. Nah. Dan firman-Nya, bi'aidi safarah, di tangan para penulis. Ibnu Abbas, Mujahid, Al-Dhahak, serta Ibnu Zaid mengutarakan, yaitu para malaikat. Kata safarah berarti yang menjadi utusan antara Allah dan makhluknya. Dari kata itu pula muncul kata as-safir yang berarti duta, yakni orang yang mengusahakan akan perdamaian dan perbaikan di antara umat manusia. Barakallahu fikum. Maksud bi'aidi safarah di sini Ibnu Abbas berpendapat maksudnya malaikat-malaikat. Kemudian Wahab ibn Munabbih mengatakan, ini yang tidak disebutkan dalam ringkasannya, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka adalah para sahabat Nabi. Yang pertama malaikat, kemudian turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian ditulis oleh para sahabat Nabi. Wa qala Qatadah humul qurra. Qatadah berpendapat mereka adalah para qurra, para penghafal Al-Quran Karim. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat yang dimaksud dengan bi'aidi safarah seperti yang disebutkan di sini, yang dimaksud adalah para malaikat Allah. Yang memang kita tahu Al-Quran ini turun melalui Jibril alaihissalam, turun kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, di mana ada penghubungnya. Jadi safir disebutkan di sini berarti duta, penghubung tadi. Dan malaikat-malaikat Allah adalah penghubung kepada manusia. Barakallahu fikum. Nah, saya akan lanjutkan. Lantas firman-Nya, kiramin bararah, yang mulia lagi berbakti, yakni perangai mereka amat mulia lagi baik. Akhlak dan perbuatan mereka tampak amat jelas, suci dan sempurna. Bertolak dari sini, maka orang yang mengemban Al-Quran, hendaklah perbuatan beserta ucapannya benar-benar lurus dan tidak menyimpang. Barakallahu fikum. Iya.
Allah menyebutkan di sini, entah yang dikatakan perangainya, perangai mereka amat mulia lagi baik. Iya, kalau ada khulq, ada khalq, bahasa Arab itu. Khulqun itu perangai manusia. Khalqun itu rupa manusia, zahirnya dia. Kalau dikatakan di sini khulquhum wa akhlaquhum, wallahu a'lam bishawab. Bisa memang dua-duanya tadi. Secara penampilan mereka adalah yang mulia, bukan hanya perangai dan akhlaknya, tapi penampilan mereka adalah orang-orang yang baik. Kemudian secara akhlak mereka adalah, disinilah jamaah, ana masih ingat dengan kisah seorang kawan yang bertanya kepada Ustadz, fulan itu hafid Quran. Ana sampaikan, iya, dia penghafal Al-Quran. Tapi kok kayak gitu saja penampilannya, akhlaknya. Seharusnya nih teman-teman, adik-adik yang sekarang sedang menghafal Al-Quran Karim. Al-Quran itu harus berdampak kepada perilaku kita. Merubah cara kita berbicara. Kita ini membawa qaulan thaq. Kita membawa segala kemuliaan dan kehormatan. Sehingga engkau seharusnya berbeda dengan orang-orang yang tidak menghafal Al-Quranul Karim. Memang ini semua kembali kepada niat ketika menghafal Al-Quranul Karim. Ketika sebagian belajar Al-Quranul Karim, ya hanya sekedar menyenangkan orang tua. Atau untuk berbangga-banggaan. Maka akan terlihat dalam perilaku dia. Akhlak perilakunya nggak sesuai dengan Al-Quran. Karena yang dia inginkan hanya hafalannya saja. Maka setiap penghafal Al-Quran Karim, maka usahakan ya, adik-adik yang memang sudah bisa memahami. Ketika dia menghafal Al-Quran Karim, dia baca tafsirnya, dia baca artinya, sehingga ketika dia membaca tentang surat Al-Hujurat umpamanya, di situ ada perintah Allah Azza wa Jal agar kita cross check terhadap berita yang sampai kepada kita. Ada larangan untuk mencela, untuk menghina, untuk memperolok-olok orang, untuk membuli dilarang. Ada larangan untuk menggibain orang lain. Penghafal Quran ini seharusnya menjadi orang yang pertama menghafalkan. Karena pada hari kiamat Quran ini akan menjadi hujjah, pemberi syafaat, atau menjadi penuntut kita nanti. Ini sebuah peringatan, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ini. Jadi untuk hamilul Quran, untuk orang yang menghafal Al-Quran, hendaklah segera bercermin untuk memperbaiki kalau ada kotoran di baju dia ngelihat, oh kayaknya miring kayaknya ya, betulin, itu cermin. Gunanya cermin untuk itu. Begitu pula dengan perilaku kita. Kadangkala kita perlu cermin. Dan al-mu'min mir'atu akhi. Seorang beriman itu cerminan buat saudaranya. Dan teman-teman yang sekarang sedang menghafal Al-Quran ini, mohon saling mengingatkan. Untuk menjadi orang-orang yang benar-benar membawa Al-Quranul Karim yang akan mengantarkannya ke surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaq lahu ajran."
Orang yang membaca Al-Quran sedang dia pandai membacanya adalah bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dan orang yang membaca Al-Quran sedang dia merasa kesulitan, maka baginya 2 pahala. Subhanallah jamaah. Nggak ada lagi alasan kita tidak mau belajar membaca Al-Quranul Karim. Di sini disebutkan tentang 2 kondisi manusia. Yang mungkin adik-adik yang baru belajar, baru menghafal Al-Quranul Karim, ada kesulitan buat dia. Dia melihat seniornya yang udah mahir bacaannya, dia minder. Down dia. Atau ada orang-orang tua yang ketika dia belajar ngaji, berkumpul ya tadarus dengan anak-anak muda yang memang lulusan pesantren, dia minder karena merasa bacaannya masih jelek, banyak salahnya, bahkan lambat dia kalau membaca. Ingat dengan hadis ini. Memang kedudukannya berbeda. Allah sebutkan orang-orang yang mahir baca Quran bersama malaikat-malaikat kedudukannya. Terus yang gak mahir tetap dapat pahala. Tapi berusaha untuk mahir. Jangan pernah putus asa. Dalam usahamu engkau terus mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran kan per huruf jemaah. Per huruf dapat 10 kebaikan. Ini orang yang sulit membacanya, dia dapat pahala per huruf tadi, kemudian dapat pahala kesusahan dia. Dan dia terus berusaha, nggak pernah putus asa. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan atau kita masuk ke sesi tanya jawab Ummu Nadia? Boleh, pertanyaan sudah ada yang masuk Ustaz. Siap. Barakallahu fiik. Ya, mungkin kita cukupkan di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi di halaman 273 ada kalimat kaum salaf dan kaum khalaf ya Ustadz ya. Yang dimaksud di sini siapa ya Ustadz? Di paragraf keempat. Nah, iya jemaah. Kalau bicara salaf, maka mereka yang dimaksud adalah 3 generasi pertama. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelah itu generasi yang selanjutnya, kemudian generasi yang selanjutnya. Dia lupa, yang disebutkan 2 atau 3 dalam hadis tersebut. Maka yang dimaksud dengan salafus soleh itulah generasi, 3 generasi terbaik umat ini. Yang setelahnya disebut khalaf. Jadi mereka penerusnya salaf. Jadi khalaf itu artinya dibaliknya salaf, mereka yang lebih mendahului, kemudian setelah itu datang khalaf. Mungkin seperti itu di antara makna salaf dan khalaf. Ada sebuah ungkapan ya, bahwasanya ilmu salaf, ilmunya salaf atau kalamus salaf, maaf. Kalamus salaf itu qalil, sedikit. Ucapan mereka itu sedikit, nggak banyak, tapi berkah. Sedangkan kalamul khalaf, ucapan orang-orang yang selanjutnya itu banyak ya, tapi sedikit kadang-kala faedahnya. Itu perbedaan antara berkahnya ilmunya salaf dan orang-orang khalaf yang sesudah mereka. Kemudian ada di kalangan khalaf jadi pengikut salaf gitu loh. Sehingga mereka mengikuti jalannya salaf walaupun secara penisbatan dia tidak dikatakan salaf. Contohnya mungkin dia dikatakan salafi, pengikutnya salaf. Tapi mereka adalah orang-orang khalaf sebenarnya. Sedangkan salaf, ya tadi, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka dikenal dengan as-salafu as-saleh. Barakallahu fikum. Nah. Ya Ustaz, pertanyaan yang masuk Ustaz. Baru pagi ini saya memutuskan untuk tidak membangunkan anak-anak untuk sholat subuh remaja.
dengan tujuan agar mereka sadar dengan kewajibannya. Walhasil mereka baru bangun sholat subuh ketika terbangun sendiri. Apakah yang saya lakukan ini bisa dibenarkan? Mohon nasihatnya Ustadz. Masya Dan Allah. satu lagi berkaitan Nah. berkaitan Ustadz, ini pertanyaannya bagaimana sikap Ana ketika membangunkan suami untuk mengerjakan sholat, soalnya khususnya sholat subuh karena beliau ini suka begadang, jadi seringnya susah dibangunkan. Apakah terus dibangunkan sampai bangun Ustadz? Terkadang Ana suka kesel sendiri, sudah keseringan, dari beliau sendiri tidak ada upaya usaha agar tidak kesiangan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Iya. Kayaknya pertanyaan yang pertama itu sama yang terjadi di rumah Ana. Ana itu nyampaikan ke anak Ana yang paling besar. Dia mau tidur di kamar sendiri, Ana sampaikan, oke, tidur di sana, tapi abang nggak mau bangunin. Harus bangun sendiri. Ana sampaikan hal itu. Alhamdulillah bangun. Artinya kadangkala kalau dia sampai waktunya nggak bangun, seharusnya kita bangunin, jangan dibiarkan sampai keluar waktunya. Tapi orang tua boleh mendidik anaknya agar dia, sudah engkau itu udah besar gitu loh. Punya handphone. Sampai subhanallah, Ana hari ini rencana mau belikan beker. Hari ini nih. Ana mau berangkat, insya Allah mau belikan jam beker buat dia, karena handphonenya kalau malam Ana ambil. Jadi pakai jam beker itu, dia bangunkan dirinya sendiri. Ada kesadaran. Dia untuk memasang jam beker, jam berapa dia mau bangun. Dia tahu azan subuh jam sekian. Karena hal ini memang untuk membiasakan anak kita. Tatkala dia pergi umpamanya, tatkala dia ke rumah kawannya, dia sadar gitu loh. Jadi buat orang tua nggak masalah sebenarnya ketika dia mengatakan kepada anaknya, abah nggak mau bangunin kalian, kalian harus bangun sendiri. Tapi jangan dibiarkan sampai keluar waktunya. Nggak boleh. Kalau sudah keluar waktu, akhirnya kita membiarkan sebuah kemungkaran ya. Jadi kita juga harus mendidik mereka, yang pertama tidurnya harus diatur, kemudian bangunnya insya Allah kalau sudah tidurnya nggak terlalu malam, insya Allah dia bisa bangun sendiri, atau paling tidak tadi dibantu dengan jam beker namanya. Iya, jam beker itu. Walaupun sekarang orang sudah banyak pakai handphone. Baik. Yang kedua berkaitan dengan istri yang capek, yang malas bangunin suaminya. Ya, suruh siapa anti nikah sama suami kayak gitu? Inilah perjuangan. Anti dapat suami yang kayak gitu, alhamdulillah, mungkin Allah mau kasih pahala buat anti untuk senantiasa membangunkan dia. Sehingga sang istri nggak perlu mengeluh. Karena setiap kali dia membangunkan suaminya, dia dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi sampai kapan Ustaz? Ya, sampai kapan anti masih mau sama dia? Ketika anti menerima dia sebagai suami, maka anti harus bersabar menghadapi hal ini. Cuma perlu ada perbaikan. Jadi nasihat yang pertama, anti jangan bosan untuk membangunkan suami. Tetap lakukan hal itu. Tapi apa yang harus dilakukan? Membuat kesadaran kepada suami. Contohnya, ngomong sama suami, bang, kita ini punya banyak masalah. Biasanya kan yang menyebabkan suami begadang, itu mungkin urusan kerjaan atau urusan apa. Kita sampaikan, yuk bang, kita berusaha minta sama Allah yuk. Nanti sepertiga malam akhir, mungkin kita tidurnya lebih cepat. Jadi sang istri itu menggugah hati suami tanpa melukainya. Tapi bagaimana dia mengajak suami untuk sesuatu yang mulia. Kadang-kala kan istri ada yang ngomel. Bertahun-tahun selalu dibangunin ini itu macam-macam. Apakah itu akan merubah suaminya? Enggak, tetap aja suami kayak gitu. Berarti cara ini enggak manjur. Sehingga anti perlu berpikir cara apa? Selain didoakan suaminya umpamanya tadi. Terus bagaimana suami dibangunin tanpa harus capek-capek bangunin. Contohnya istri bangunin suami udah bikinin kopi. Bang, minum kopinya dulu lah bang. Ini aku udah bikinin enak nih kopinya. Arabica atau apalah dia berikan kepada suaminya. Tapi yang jelas seorang istri
jadikan kondisi seperti ini sebagai ladang pahala sambil terus memperbaiki suaminya dengan cara yang lebih bijak. Hadza wallahu a'lam bishawab. Titipan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang yang bukan mahram mendekati kita, terus kita lari dan membuang muka, apakah itu termasuk bermuka masam, Ustaz? Bermuka masam. Ya kalau mukanya ya masam mukanya. Tapi kan ini bicara peringatan dalam rangka mendakwain umat manusia. Kalau tadi yang bukan mahram mendekati itu bukan mendekati untuk didakwain dia. Tapi dia mau dakwain anti, dia yang mau ngajak anti. Sedangkan cerita ini, cerita seorang sahabat yang minta diajari sama Nabi SAW. Kemudian bagi para akhwat ya, para perempuan, ketahuilah bahwasanya ada banyak laki-laki hidung belang di sana yang dia berusaha untuk mendekati diri anti. Apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita? Katakan kepada dia, kalau antum mau deketin ana, lewat pintunya. Silahkan datang, jumpain orang tua ana. Di sanalah nanti akan dilihat apakah dia pantas untuk diterima atau ditolak. Tapi kalau dia mendekati anti dalam rangka PDKT ya, pacaran nantinya, maka anti bukan harus bermuka masam ya, tapi anti harus menghindari hal itu. Ingat cerita Nabi SAW tentang permisalan sirat mustaqiman. Ada jalan yang lurus, yang kemudian di kanan kirinya ada pagar, tembok. Di pagar itu ada pintu-pintu. Kemudian di pintu itu ada tirai. Yang di atas pintu itu, di atas apa? Di atas pagar itu ada yang menyeru. Kalau ada yang buka pintu dikatakan la taftahu. Kalau ada yang buka tirai itu, fa innaka in taftahu taliju. Kalau engkau buka, masuk engkau. Masuk engkau. Maka kita jangan buka. Jangan pernah bukakan tadi wajah kita untuk mereka kecuali mereka masuk lewat pintunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pak Doli, Umu Namia mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan bayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Afwan Ustaz mau nanya nih. Apabila ada seorang suami yang bahil gitu Ustaz, pelit untuk kebutuhan pokok saja, tidak kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan pokok. Padahal dia bisa. Gimana artinya untuk kebutuhan yang lainnya dia nggak pelit? Ya susah Ustaz, susah. Artinya untuk Sulit kebutuhan gitu. pokok pelit, yang lainnya apalagi gitu? Iya, maksudnya ya maksudnya sekedar makan ya makan aja gitu, apa adanya gitu. Padahal sebetulnya dia mampu untuk lebih gitu, Ustaz ya. Nah itu apa bolehkah seorang wanita itu, seorang istri itu menuntut cerai terhadap suami yang demikian gitu? Kemudian apabila si istri ini menuntut cerai gitu, Ustaz, apakah perlu ikrar dari suami, dari suaminya? Atau hanya cukup suaminya, oke, saya turutin mau kamu, apa itu sudah termasuk jatuh talak, Ustaz? Iya, afwan dulu. Apakah masalah suaminya cuma itu? Secara ibadah suaminya baik, secara perilaku baik. Baik, tapi terkesan apa sih Ustaz ya? Baik, Masya Allah Ustaz. Maksudnya enggak pelit kalau di luar. Iya. Ini urusannya di rumah. Saat Iya, di rumah. jadi ini hanya urusan pelit tadi aja sebenarnya. Tapi secara ibadah dia alhamdulillah sholat 5 waktu, melaksanakan kewajiban, menjauhi yang haram. Betul, terus masalahnya lagi jarang bertemu Ustaz. Jarang bertemu. Jarang bertemu Jadi, kemana suaminya jarang ketemu?
suaminya ini kerjanya jauh di luar negeri. Oke, Dan tidak siap. ada usaha dari suami ini untuk membawa istrinya ke sana. Dan dia juga kalau ke sini tuh susah sekali gitu. Lama gitu. Berapa bisa lama biasanya suami? Setahun lebih bisa berkunjung ke istrinya di sini gitu. Nah. Dan tidak ada usaha dia untuk membawa istrinya ke sana gitu. Siap. Barakallahu fiik. Nah. Ya jemaah. Kenapa ana bertanya lebih detail tadi? Karena masalah khulu ini, masalah gugat cerai ini bukan masalah yang ringan. Sehingga kita tahu syar'i untuk gugat cerai atau tidak. Kalau sekedar suami itu tadi di sana itu melaksanakan kewajibannya, memberikan nafkah cukup, artinya cukup untuk makan, untuk hidup cukup, enggak. Ana rasa itu tidak menjadi alasan untuk menggugat cerai. Tapi kalau suami tadi meninggalkan istrinya lebih dari 6 bulan, kemudian sang istri menuntut dia nggak mau ditinggal lebih dari buat dia, maka di sini boleh sang istri menggugat cerai. Bukan karena masalah nafkah tadi, bukan, tapi karena sang suami ini kumpul sama istrinya. Sedangkan istri punya hak, gitu. Bukan urusan uang aja. Maka kalau yang alasan yang kedua tadi, karena suami ini meninggalkan istrinya lebih dari 6 bulan dan sang istri nggak suka dengan yang seperti itu, dia boleh menuntut hak. Tinggal dilihat suami memberikan nggak hak dia. Mau katakan aku kayaknya mau ikut engkau ke sana atau engkau kerja di sini. Kalau enggak ya sudah mungkin bisa. Kalau dikatakan sang istri menuntut cerai suami, terus suami mengatakan oke lah kalau memang itu maumu, iya, tinggal sang istri menjalankan gugat cerainya. Karena gugat cerai ini berbeda dengan menceraikan. Kalau suami yang menceraikan itu, sedang itu ada pengembalian mahar atau sebagian dari harta. Sekarang apa yang dilakukan istri? Kalau kemudian sang suami mengatakan oke, sang istri lalu memberikan ini maharnya, selesai sudah, maka sang suami sudah menjatuhkan cerai ketika sang suami menerima hal itu. Jadi prosesnya diikutin. Karena ada perbedaan antara suami menceraikan dengan istri menggugat cerai. Khulu itu di antara syaratnya ada mahar yang dikembalikan atau harta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan masuk lagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang akhwat waktu Isa dia berantem sama saudaranya dan dia tipe orang yang terlalu berfirman dia menyendiri, murtad. Innalillah. Dan dengan suara lirih dia mengeluarkan kata-kata sehingga dia murtad dan tidak melaksanakan sholat Isya. Paginya dia sangat menyesal sekali karena berasa rugi amalannya gugur. Dia bertobat dengan membaca syahadat sendirian. Langsung ambil wudhu, sholat subuh. Terus dia curhat sama ibunya. Kalau malam itu dia begitu. Waktu itu dia belum menikah. Dan sekarang alhamdulillah sudah menikah dengan laki-laki yang insya Allah soleh. Yang Ana tanyakan. Apakah waktu dia membaca kalimat syahadat sendirian tanpa saksi, dia sudah masuk Islam secara sah? Apa saat ini sah? Suami sampai sekarang belum tahu permasalahan ini. Apa lanjutnya? Naam jemaah. Subhanallah jemaah. Kapan hari kita bikin kajian lupa tentang futur. Ada orang yang futurnya itu disebabkan masalah ekonomi. Ada yang masalah keluarga. Atau keributan. Kalau tadi disebutkan gara-gara ribut sama kakaknya, kemudian apa salahnya agama ini kemudian? Yang menyebabkan dia mau keluar dari agama ini. Maka kita perlu berhati-hati.
Kalau dia mengucapkan murtadnya itu di depan orang, orang tahu ucapan murtadnya dia, maka dia ketika mau lagi, maka harus ada yang dengar. Karena orang sudah tahu dia murtad. Tapi kalau ternyata dia mengucapkan ucapan itu antara dia sama mengulangi syahadatnya sendirian. Umumkan karena memang orang-orang nggak tahu kalau dia sudah murtad. Yang tahu orang-orang dia muslim. Maka kalau memang tadi dia mengucapkan kalimat murtad itu dengan suara lirih, nggak ada orang yang tahu, hanya dia sama Allah, maka insya Allah syahadat antara dia sama Allah itu juga cukup untuk mengembalikan dia kepada agama Allah ini. Yang secara otomatis pernikahan dia, ibadah dia semuanya sah. Jadi sebenarnya begini jemaah. Kalau Allah, orang kampung nggak ada yang tahu. Dia itu bapak ibunya non muslim. Dan dia belajar Islam sendiri kemudian dia mengucapkan syahadat. Kalau dia meninggal dunia, di sisi Allah insya Allah dia Islam. Tapi di sisi masyarakat, enggak. Dia akan di keluarganya. Karena dia telah masuk Islam. Karena memang ada kondisi orang-orang yang mungkin tadi kalau dia mengutarakan keislamannya, itu akan benar-benar membahayakan dia. Dia akan disiksa ini dan itu. Kemudian dia menyembunyikan keislamannya sampai mati. Dan ketika mati, dia dikuburkan secara non-muslim. Tapi di mata Allah, insya Allah dia Islam. Tapi kalau tadi kita ingin dianggap Islam, diterima oleh saudara-saudara kita, kita harus didengar sama orang kesaksian kita hingga kita termasuk dari mereka. Kembali kepada pertanyaan, kalau memang tadi dia mengucapkan kemurtatan itu antara dia sama Allah, syahadat antara dia sama Allah SWT. Karena sejatinya di mata orang hukumnya dia muslim gitu loh. Sebagaimana sebaliknya ada orang murtad antara dia sama Allah. Kemudian dia mati, nggak ada orang yang tahu, maka dia dikubur. Karena menurut orang dia orang Islam, padahal di sisi Allah dia sudah kafir sebenarnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keutamaan tolib, apakah termasuk belajar ilmu dunia juga Kak Ustadz? Misal saat ini anak-anak sekolah belajar ilmu eksak, mereka mendapatkan keutamaan yang sama dengan penuntut ilmu agama kah? Ya, subhanallah. Ya jemaah, kalau mendapatkan keutamaan yang sama nggak sama. Pertama, ilmu eksak atau ilmu yang lainnya, ya semua orang belajar. Orang kafir, orang Islam, orang semua belajar ilmu tersebut memang untuk mencari dunia. Arti ilmu itu memang ilmu umum untuk mencari urusan dunia. Dan di ilmu itu tadi kita bilang matematikanya, top fisikanya, bagus orangnya, nuklir, dia pintar. Apakah ilmu itu akan mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak. Karena ilmu itu memang hanya untuk urusan dunia. Sedangkan hadis Nabi SAW berkaitan dengan talabul ilm ini, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaq. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, Allah akan bikin orang itu memahami ad-din, agama. Yang kedua, firman Allah SWT, falaula nafara min kulli minhum ta'ifatun liyatafiddin. Ketika di masa sahabat, para sahabat semua berangkat perang. Maka kata Allah, kalau ada sebagian di antara mereka itu yang belajar, menuntut ilmu, mengkaji ad-din, agama lagi. Jadi keutamaan itu adalah keutamaan ilmu agama. Berkaitan dengan malaikat. Bagaimana turun. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengkaji agama.
Wa majtama'a qaumun min fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mengkaji di antara mereka. Jadi keutamaan itu adalah untuk ilmu agama. Gimana dengan ilmu umum? Ilmu umum ini keutamaannya ada di ilmu yang bermanfaat. Setiap pagi kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ilmu yang kau pelajari bermanfaat, insya Allah. Ilmu umum tadi bermanfaat. Kalau untuk urusan dunia, ya insya Allah jelas manfaatnya. Tapi bagaimana memanfaatkan ilmu tersebut untuk agama sekarang. Di sini kita akan dapat fadilah. Ana belajar kedokteran, ya kita sebutkan yang belajar ilmu kedokteran, semua orang ateis belajar ilmu kedokteran. Bagaimana dengan muslim? Di sini ketika muslim belajar kedokteran dengan harapan aku memberikan manfaat kepada umat Islam. Aku bisa memberikan praktek yang gratis nanti apa ini itu semua. Di situ dia akan mendapatkan fadilahnya. Tapi fadilah tadi niat memanfaatkan ilmu tersebut. Sedangkan ilmu agama fadilahnya ada di ilmunya itu sendiri. Di ilmunya itu sendiri. Sehingga jamaah ada perbedaan. Yang belajar ilmu agama niatnya buat dunia, maka tidak akan mencium bau surga. Belajar ilmu agama niatnya untuk dunia, tidak akan mencium bau surga. Kalau belajar ilmu dunia untuk mendapatkan dunia, ya sudah dapat dunia. Tapi nggak ada ancaman dia nggak mencium bau surga, karena memang ilmunya itu memang untuk cari dunia gitu. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Seorang guru menegur muridnya, tapi melalui salah seorang teman muridnya yang ikut dalam satu kelas, di mana temannya itu dipercaya sebagai ketua dalam kelas, disebut namanya admin. Namun temannya tersebut admin menegur murid yang bersalah tersebut di depan seluruh murid di kelas itu. Bagaimana si murid yang bersalah bersikap, Ustadz? Si murid malu dan untuk diketahui guru mengetahui tapi membiarkan saja. Sementara si admin merasa perbuatannya tidak salah karena ditugasi oleh gurunya, Ustadz. Demikian, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Kalau bicara guru menegur murid. Jadi kadangkala ya ada perbedaan ya antara di tempat umum sama di kelas. Di kelas ini memang tempat pendidikan dan pembelajaran. Seorang guru ketika menegur muridnya, itu tujuannya adalah bagaimana muridnya ini jadi baik. Sehingga kita tahu dulu kita kalau telat di strap. Masuk kelas ya telat di strap, suruh pegang apa? Suruh pegang penggaris, kaki satu diangkat. Itu di depan murid-murid. Karena memang kondisinya kita sedang dalam ruang pembelajaran. Jadi mendidik itu tujuannya adalah bagaimana menghasilkan anak didik yang baik. Tapi kalau ternyata cara seperti itu tidak menghasilkan. Rasul SAW pernah menegur sahabat terang-terangan di depan orang lain. Beliau melakukan itu. Tapi tidak selalu gitu loh. Bagaimana tadi Musa alaihissalam selalu berdakwah secara lemah lembut. Tapi di sisi lain bagaimana Nabi Musa alaihissalam menjambak jenggotnya Nabi Harun dan kepalanya ditarik. Itu terjadi. Maka yang perlu dilihat kondisinya tepat atau tidak. Kalau sekarang yang negur itu bukan guru. Kalau mungkin gurunya yang menegur, mungkin sang murid nggak ada masalah gitu loh. Tapi karena yang menegur ini buat dia sepantaran. Yang kadang-kala hal itu dapat menimbulkan kebencian nantinya di antara sesama murid. Tapi kalau murid sama guru, biasanya murid merasa iyalah guruku memang dia banyak berbuat baik kepada kita. Kalau dia melakukan itu ya juga karena cinta kepada kita. Sekarang apa tugas murid ini yang ditegur? Ya udah, engkau memperbaiki diri dan berusaha untuk lebih baik lagi. Tinggal nanti, kalau engkau memang ingin ngomong sama guru, ngomong sama guru.
sampaikan kepada Pak Guru. Pak Guru, mohon maaf Pak Guru. Iya, Ana melakukan kesalahan. Tapi kalau boleh Pak Guru, Ana ditegurnya jangan di depan anak-anak ya. Apalagi kalau yang menegur, kalau guru langsung yang negur mungkin Ana nggak ada masalah, tapi supaya hubungan kita di kelas itu sesama kawan itu jadi tetap baik ya. Mungkin seperti itu sang anak bisa datang kepada gurunya minta pengertian sang guru. Dan engkau sebagai orang yang ditegur ya udah nerima aja. Kenapa? Selama itu baik buat engkau. Ada yang mengatakan idza ramakan nas bil hijarah. Kalau engkau dilemparin batu sama manusia, apa yang harus kau lakukan? Engkau balikin itu batu, lempar-lemparan batu sama dia? Tidak. Fajma' tilkal hijarah. Kumpulkan batu-batu tersebut. Wabni biha sulaman nahwan najah. Bangun dengan batu tersebut anak tangga menuju kesuksesan antum. Barakallahu fikum. Bapak Doli, Umu Fatin bertanya langsung. Umu Fatin. Atau kita baca dulu yang pertanyaan masuk ya Ustaz. Naam, tafadhali. Ya, pertanyaan masuk aja dulu Ustaz. Ustadz, apakah pada saat kita ziarah ke museum di misalnya kemarin pada saat di Turki ya Ustadz, di museum Topkapi situ ada rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ustadz. Apakah benar itu rambut? Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peninggalan Nabi itu ada dua. Ada peninggalan yang bentuknya benda. Ada peninggalan yang bentuknya ilmu. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Yang beliau wariskan adalah ilmu. Yang mengambil ilmu ini, maka dia mengambil keberuntungan yang besar sekali. Ilmunya nabi ini, peninggalan nabi yang bentuknya ilmu ini pun perlu dicari tahu kebenarannya. Kita belum bicara yang benda. Nabi bersabda, tunggu dulu. Benar nggak sabdanya? Maka di situ para ulama hadis menulis kitab-kitab hadis secara sanad bersambung sampai kepada Nabi SAW. Setelah mereka menukil, masih dikoreksi dengan ulama yang lainnya. Dikoreksi lagi. Oh, ternyata perawinya ini pelupa perawinya. Dilihat lagi nih. Kalau ada perawi lain yang mendukung hadis dia, baru dikuatkan. Kalau enggak, ya ditolak nantinya. Dikatakan hadis itu dhaif. Kalau ini bicara ilmunya, bagaimana dengan benda-benda peninggalan Nabi SAW? Perlu juga ada yang namanya sanad tadi. Ini hanya untuk menetapkan ini benar nggak rambut Nabi SAW. Sedangkan kita tahu untuk itu sulit. Kalau hadis Nabi, alhamdulillah ada kitab-kitabnya. Nah iya, kita tahu. Bicara rambut Nabi SAW, ada para sahabat yang menyimpannya, para tabi'in yang menyimpannya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal di abad ketiga itu, beliau juga punya itu rambut Nabi SAW. Karena berkah Nabi SAW. Namun kalau sudah sampai zaman sekarang ini, itu yang perlu pembuktian sebenarnya. Apakah itu benar rambut Nabi atau tidak? Sedangkan sejarah umat Islam mengalami peperangan-peperangan ya, seperti peperangan Tatar pada waktu itu, kaum Solibin yang tentunya mereka berusaha untuk menghilangkan segala benda-benda pusaka umat Islam pada waktu itu, maka ya wallahu a'lam kita nggak bisa mempercayainya dan kita tidak bisa mendustakannya sampai ada bukti bahwa itu benar peninggalan Nabi SAW. Jadi
kita mengatakan, enggak, Anda nggak percaya, ya nggak apa-apa juga. Engkau mau bilang percaya, ya dari mana kita percaya? Jadi sekedar, paling nggak kita melihatlah. Tapi kalau untuk mengambil berkah dari rambut, itu harus ada bukti dulu, baru kita boleh menentukan sikap kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, Ummu Fatin dicoba lagi. Tafadholi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Barakallah. Terkait dengan bencana yang silih berganti Ustaz saat ini. Naam. Bagaimana kita bisa memahami kalau itu azab atau kasih sayang yang Allah berikan buat kita Ustaz? Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Naam, barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Sebenarnya seperti COVID yang menimpa kita, atau ta'un, penyakit ta'un, ya, wabah, Black Death itu. Kata Nabi SAW, azabun yab'athuhu ala man yasha'u min ibadih. Itu azab yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa rahmatun lil mu'minin, rahmat buat orang-orang yang beriman. Jadi bencana-bencana ini dalam satu waktu dapat menjadi azab, dan dalam satu waktu, dalam waktu itu juga dapat menjadi rahmat. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ketika seorang muslim mendapatkan musibah, yang kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ketika seorang mukmin menanggapi musibah yang menimpa dia dengan bersabar, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka di situ akan dihapuskan dosa-dosa dia. Kalau memang tadi dia itu adab, kan adab itu menghapuskan dosa nantinya, mengangkat derajat asalkan dia mau bersabar. Jadi ini perbedaan muslim sama non muslim. Nabi menjelaskan bahwasanya seorang muslim yang sakit, ya, seorang muslim yang sakit, subhanallah, dia itu tahu kenapa dia sakit. Dia tahu bahwa dia sedang dihapuskan dosa-dosanya. Bisa jadi itu jadi azab buat dia, yang menghapuskan dosa-dosa dia dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi buat orang fajir, dia nggak tahu, seperti onta katanya. Yang onta itu diikat nggak tahu kenapa diikat, dilepas juga nggak tahu kenapa dilepas. Jadi musibah yang menimpa kita ini tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sehingga itu akan jadi ujian buat kita yang menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita insya Allah. Tapi bisa menjadi azab karena ada orang yang dikasih musibah kemudian dia tidak bersabar. Bahkan dia marah-marah sama Allah. Maka dia sudah dapat azab, dia dapat murka Allah lagi karena tidak menerima dengan takdir yang Allah berikan kepada dia. Bukankah termasuk rukun iman? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir, umumnya dia. Ya, siap Ustaz. Ustaz, kami bertetangga dengan Nasrani. Dulunya sang istri adalah seorang muslim Ustaz. Hubungan bertetangga kami baik. Kami berharap semoga Allah memberinya hidayah lagi. Minta nasihatnya Ustaz, apa yang harus kami lakukan Ustaz? Gimana umumnya dia? Ya, bertetangga dengan Nasrani Ustaz. Ya? Dulu sang istri muslim Ustaz. Oh, murtad ini ya? Iya, dulu muslim, sekarang murtad. Hubungan bertetangga alhamdulillah baik. Jadi ada harapan untuk dia balik lagi Ustaz, mendapatkan hidayah itu lagi Ustaz. Apa yang harus kami lakukan Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dini. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Alhamdulillah, pertanyaan ini menunjukkan semangat berdakwah ya. Ini juga yang mungkin sebagian kita dakwahnya itu kepada orang Islam aja. Seharusnya bukan hanya kepada tetangganya yang dulu Muslim, tapi kepada tetangganya yang dari lahir non-Muslim pun kita berusaha untuk mendakwainya juga. Gitu. Selain kita berbuat baik kepada mereka secara sosial, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengajak dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat anak pertama, doakan dia agar Allah memberikan hidayah. Yang kedua, perlu kita sampaikan kepada dia
tentang indahnya agama Islam ini. Karena dia sudah merasakan dua agama. Hanya saja banyak orang yang pindah agama itu dulu Islamnya Islam kita bahkan tentang keindahan Islam. Coba tanyakan kepada dia, umpamanya duduk dia, kenapa engkau sampai keluar dari Islam? Ada orang yang meninggalkan agama karena faktor ekonomi, karena faktor sosial, karena faktor pernikahan. Kalau faktornya pernikahan, berarti dia masih punya iman. Sebenarnya. Cuma dia karena urusan nikah, gimana nggak enak ini itu. Karena dulu juga dipaksa. Sekarang bagaimana kita mengajak dia untuk kembali kepada Islam. Dengan menjelaskan Allah itu menerima taubat hambanya. Ketika orang itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia nantinya masuk, dia meninggalkan, yakin dengan agama Nasrani tadi umpamanya, di sini perlu dialog sama dia. Sampaikan, engkau masa yakin Tuhan itu punya anak? Gimana Tuhan punya anak? Bukankah Allah itu esa? Allah itu nggak butuh dengan semuanya. Maka berarti kalau perlu ilmu, nanti perlu persiapkan bagaimana berdialog dengan non-muslim, Nasrani atau dia Buddha atau apa. Kita harus punya ilmunya. Dan alhamdulillah mungkin ada beberapa buku yang ditulis oleh mantan pendeta ya. Ada yang sudah meninggal dunia, namanya ana lupa ya, Moko Ginta apa gitu dia. Itu lumayan bagus untuk mendakwain mereka kepada agama Islam ini. Atau paling tidak antum bisa beli bukunya, antum hadiahkan kepada dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya dan mati husnul khatimah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.